Kembali lagi dengan saya, Randy Pre-Sales Engineer untuk produk Rujiri dari Wahana Piranti Teknologi. Hari ini kita akan bahas isu menarik lainnya yang sering terjadi di dunia jaringan dan kita bakal kasih tahu solusinya. Kamu punya kapasitas bandwidth internet yang terbatas, sedangkan punya banyak klien. Awas, klien wireless ataupun wired kamu koneksinya bisa terputus karena alokasi bandwidth yang tersedia digunakan dengan kapasitas besar untuk beberapa klien. Sehingga koneksi klien yang lain jadi lemot atau bisa terputus. Jangan tinggal diam, di kondisi seperti ini, artinya kamu perlu menerapkan bandwidth management fitur QoS. Jangan khawatir. Ada Rujiri yang sudah support fitur QoS bandwidth management untuk semua perangkat wireless dan wire kamu. Konfigurasinya juga sangat mudah. Yuk kita coba. Pertama sekali, kita akses project Rujiri Cloud-nya terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk ke Rujiri Cloud, kita bisa pilih project-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke menu device. Untuk teman-teman ketahui, fitur bandwidth management itu bisa berjalan di gateway-nya Rujiri. Fitur bandwidth management di Rujiri bukan cuma bekerja di wireless gitu ya, tapi juga bisa bekerja di wire client. Nah, kita tinggal klik ya, centang untuk gateway-nya Rujiri. Selanjutnya kita klik menu web ya, untuk akses tunnelnya web UI-nya dari gateway Rujiri ini. Kita tunggu sebentar hingga tunnelnya terbentuk. Selanjutnya kita klik Open with Domain. Oke, kita sudah berhasil login via web UI-nya dari gateway Rujiri. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu gateway di pojok kiri atas. Selanjutnya kita pilih menu Behavior dan menu QoS. Nah, di sini teman-teman pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah mengenable dari fitur Smart QoS-nya. Fitur Smart QoS ini untuk mendefinisikan berapa kapasitas bandwidth yang teman-teman miliki secara real, gitu ya. Di sini contohnya saya menambahkan bandwidth capacity untuk masing-masing link ISP-nya adalah 300 Mbps. Selanjutnya kita masuk ke menu Custom QoS Policy. Nah, di sini teman-teman tinggal klik Add saja. Tinggal teman-teman kasih nama polisinya, contoh bandwidth limit ya. Limit untuk staff gitu ya. Selanjutnya kita tinggal pilih bandwidth ini berlaku untuk siapa. Contohnya kita bisa define berdasarkan user group. Teman-teman bisa sebelumnya menyiapkan IP address tertentu dan dengan namanya tertentu ya untuk user group, atau teman-teman bisa mendefine secara langsung IP address yang ingin teman-teman targetkan. Nah, di sini saya contoh menargetkan IP address-nya langsung untuk staff. IP address untuk staff contohnya 192.168.2.2 gitu ya. Kita masukkan range IP address hingga IP2 hingga IP 254. Nah, di sini kita masukkan IP address range-nya. Selanjutnya, teman-teman tinggal pilih menunya bandwidth type-nya seperti apa. Nah, di sini ada dua mode, teman-teman. Yang pertama menu share ya, pilihan share. Yang kedua independent. Perbedaannya adalah jika teman-teman pilih menu share, ini adalah alokasi untuk secara akumulasi untuk semua kliennya. Misal, untuk semua staff, alokasinya bandwidth-nya secara maksimal yang bisa mereka gunakan adalah 100 Mbps. Teman-teman bisa pilih menu share ini. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman ingin memberlakukan bandwidth limitation untuk per client, teman-teman bisa pilih yang independen. Bandwidth type-nya independen. Di sini saya contohkan untuk menggunakan bandwidth type independen karena saya ingin melimitasi masing-masing klien itu bandwidth-nya hanya 10 Mbps. Kita pilih menu independen, bandwidth limit. Selanjutnya kita bisa masukkan bandwidth limitnya 10 Mbps. Untuk upload maksimalnya bisa kita kasih 20 ya. Bandwidth limitnya juga, downloadnya juga 10. Untuk max limitnya juga 20. Nah, di sini kita bisa menempatkan max limitnya untuk per user. Contohnya kita bikin di sini 20 ya. 20.
Kita bisa berlakukan di interface mana saja. Di sini teman-teman bisa pilih apakah hanya di salah satu WAN atau semua WAN yang teman-teman miliki. Di sini kita contohkan untuk menggunakan semua WAN-nya, interface-nya. Kita pilih each one, lalu teman-teman klik OK. Baik, sudah selesai. Dengan penerapan bandwidth management QoS ini, maka di saat semua masing-masing staff teman-teman akses ke internet, bandwidth yang akan mereka terima itu dari masing-masing link WAN hanya sebesar 10 Mbps. Namun, jika tidak ada koneksi klien atau kliennya tidak menggunakan bandwidth yang secara besar untuk klien yang lain, alokasi bandwidth-nya itu bisa mencapai 20 Mbps secara maksimal. Seperti itu teman-teman untuk pengaturan bandwidth management di perangkat Rugiri. Jadi sangat mudah, teman-teman tidak akan kesulitan untuk melakukan manajemennya. Sekian untuk setup and solve kali ini. Sampai ketemu di setup and solve berikutnya.